Baik, hari ini kita coba akan sedikit menggunakan software, salah satu software yang menurut saya sangat bagus sekali untuk visualisasi begitu, data-data oceanografi dengan namanya adalah Ocean Data View atau sering disebut dengan ODV. Jadi, ODV ini nanti akan kita pakai untuk memvisualisasikan data, melakukan analisis sederhana dan sebagainya, sehingga data-data yang kita dapatkan, baik dari data satelit, data lapangan, maupun data-data sekunder lainnya, bisa kita visualisasikan dengan keinginan atau kebutuhan yang kita inginkan. Pertama, luaran ini adalah luaran dari praktikum ini mungkin mampu menggunakan software ODV secara mandiri. Nanti mungkin pendalamannya akan dilakukan oleh sendiri karena sudah banyak tutorial dan berbagai publikasi, report gitu di YouTube dan sebagainya. Kemudian karena software ini diharuskan atau semua software pasti inputannya adalah data gitu. Jadi kita bisa mengunduh data dari berbagai portal, berbagai website, dan nanti kita akan input ke dalam si ODV ini, dan kemudian data tersebut juga mungkin ada yang sudah benar, ada yang tidak benar, ada yang perlu dihilangkan dan sebagainya. Itulah fungsinya ODV juga, kita bisa memodifikasi data atau dalam bahasa lainnya adalah memanipulasi data. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis statistik sederhana. Jadi ODV juga bisa melakukan analisis yang sederhana. Sebenarnya sampai advance juga sebenarnya bisa, karena kita bisa memasukkan rumus-rumus di dalamnya gitu. Kemudian yang ketiga tentu seperti gambar juga yang kita lihat di depan adalah memvisualisasikan data-data yang kita pakai. Kalau yang di depan yang digambar adalah saya ambil dari ODV sendiri, dari data ODV sendiri, bahwa itu adalah kondisi vertikalnya. Kalau kita lihat sumbu X-nya dari tahun 90 sampai dengan 2010, kemudian kedalamannya berapa. Jadi ada perubahan time series dari tahunannya. Nanti juga kita akan bisa membuatkan hal ini di tempat di ODV. Kemudian kita akan mampu menganalisis visualisasi secara sederhana. Jadi kalau kita lihat gambar yang di depan, kita lihat ternyata temperaturnya itu berubah sedikit di tahun 2010 dibandingkan dengan 1990. Kenapa? Nanti mungkin kita sesuaikan dengan lokasinya di mana, lalu ada apa dengan pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini akan menyangkut berbagai literatur yang akan kita baca, kita pahami, dan kemudian kita sambungkan dengan apa yang telah kita hasilkan. Nah, kemudian untuk tutorialnya mungkin pada pertemuan pertama ini, pada sesi yang pertama ini, kita mungkin akan perkenalan ODV tadi sudah, kemudian kita akan melakukan panduan instalasi, kemudian ada satu link sebenarnya yang saya, satu link sebagai tambahan ya, untuk sebagai bantuan nantinya kalau kita ada beberapa masalah dalam visualisasi dan sebagainya dan menggunakan ODV tersebut. Kemudian sebenarnya ODV itu sebenarnya adalah software yang digunakan untuk menganalisis visualisasi time series. Bisa dia melakukan melakukan visualisasi. Kemudian kita bisa menganalisis profil-profil yang kita dapatkan. Lalu seperti gambar sebelumnya adalah time series data. Kemudian dia trajektori juga bisa, path gitu dari mana ke mana, dan data-data lainnya. Kemudian ODV itu dapat digunakan di berbagai macam sistem, di Windows terutama, Mac OS, Linux, dan Unix. Jadi ketika menggunakan ODV tidak perlu untuk mengganti sistem atau menggunakan sistem yang sesuai. Jadi semuanya sudah bisa digunakan di berbagai macam sistem. Kemudian yang paling enak juga bahwa dia dapat membaca berbagai macam format. Nah, ada yang Excel, CSV, NetCDF, SHP, dan segala macamnya gitu. Jadi untuk memasukkan
NC juga ya, jadi NetCDF NC. Jadi tidak perlu mengkonvert file dulu sehingga bisa dibaca. Namun yang paling mudah memang ketika ada data kita bisa buka dari Excel kalau kita itu data primer yang kita lakukan sendiri, atau CSV, atau mungkin dari data-data yang pernah kita lakukan download gitu bisa pakai NetCDF, SHP dan sebagainya. Dan software ini sudah dipakai di banyak organisasi, lembaga penelitian internasional karena mudah digunakan dan memang akan membantu kita dalam analisis. Jadi banyak paper-paper juga yang telah menggunakan software ini gitu karena memang gampang dipakai. Kemudian dia terintegrasi dengan banyak instrumen dan penelitian. Jadi ODV ini sudah kerjasama dengan ArgoFloat yang di dunia gitu, ArgoFloat yang dipasang, kemudian dari berbagai instrumen-instrumen yang dipasang di laut, sehingga itu bisa langsung mudah dibaca oleh ODV tanpa kita harus melakukan konversi file dan melakukan apa ya? Kadang-kadang kita dengan data ini harus dikonversi ke data yang lainnya, namun ketika dikonversi ada data yang missing atau korup gitu, jadi akan sangat susah di awalnya. Namun ODV karena sudah digunakan secara global, dia bisa dipakai gitu memvisualisasikan banyak format dan instrumen. Contohnya ini satu. Jadi yang gambar di kiri ini semua gambar saya ambil dari help-nya ODV ya. Jadi ada nanti dokumentasi ODV-nya. Ini adalah gambar satu track gitu, yang kapal Polarstern. Berada di Antartika. Kalau kita lihat ini gambar Afrika, jadi ODV ini menggambarkan perjalanannya si Polarstern. Dimulai dari kalau tidak salah saya ini adalah kepulauan di sini, kemudian dia ke Antartika, lalu dia masuk ke Afrika. Ini bisa juga digambarkan di ODV. Kemudian yang kanan ini adalah menggambaran temperatur secara global. Kemudian juga ini adalah sigma T-nya. Jadi densitasnya di belahan bumi selatan. Jadi kita bisa membuatkan seperti ini. Bisa. Nah, perlu diingat kalau kita lihat gambar yang ini bisa dalam bentuk petanya, bentuknya seperti ini. Kemudian juga bisa kita lakukan bulat seperti ini, atau nanti dalam proyeksinya, ini proyeksinya bisa macam-macam. Nanti kita akan coba ini kan. Kemudian secara vertikal juga ini ada kandungan oksigen, gambar yang atas, ini adalah kedalaman, baru ini adalah lintang, dan segala macam, dan lintang bujur ya, lintang ya, ini lintang dari selatan ke ekuator. Jadi ini pasti di belahan bumi selatan. Jadi bagaimana kondisi oksigen secara vertikal di belahan bumi selatan. Nah ini nanti bisa diganti-ganti, ini sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa, kita mau lihat time series-nya juga bisa, kalau kita punya datanya, kita bisa ganti ini menjadi latitude, ini longitude, baru Y-nya itu adalah misalkan parameternya apa gitu, bisa suhu dan segala macam. Jadi ini sumbu X-nya adalah lintang, sumbu Y-nya adalah kedalaman, sumbu Z-nya adalah parameternya adalah oksigen. Kemudian kita bisa juga ngebuat transect, jadi kita hanya pingin daerah ini saja yang kalau kita gambar yang bawah ya, kita hanya pingin, nah ini gambarnya yang di bawah ini adalah gambar yang ini, ya yang 1, 2, 3. Jadi dia punya banyak stasiun penelitian, dari timur ke barat, dari atas ke bawah. Nah, tapi pada intinya di sini dijelaskan bahwa dia hanya pingin daerah ini saja yang divisualisasikan. Nah, inilah yang hasil visualisasi tadi. Yang pertama, baru yang kedua dia menggambarkan fosfatnya. Ingat bahwa di sini sumbu X-nya adalah salinitas, sumbu Y-nya adalah T potensial. Lalu kemudian ini sumbu X-nya adalah salinitas, T potensial, dan juga fosfat. Jadi bisa digambarkan dalam bentuk berbagai macam visualisasi di ODV-nya. Nanti warna-warna juga bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita supaya tampilannya bagus. Nah, ini kemudian juga yang saya buatkan, ini penelitian saya, bahwa ini adalah daerah IO, ini adalah Indian Ocean, Natuna Seas, Makassar Strait, Maluku Seas, Halmahera Seas, Pacific Ocean. Jadi saya ingin melihat bagaimana di ekuatornya kestabilan massa airnya. Semakin dia
warnanya semakin jelas begini, dia akan semakin stabil. Namun kita lihat ini warnanya agak sedikit ini adalah semakin tidak stabil. Nah, jadi kalau analisis sederhananya, saya menggunakan parameter Brown-Väisälä frekuensi cycle dengan satuan cycle per hour. Dia ketika dia 0 itu tidak stabil, di atas 0 dia stabil, di bawah 0 dia tidak di bawah 0 dia tidak stabil, di atas 0 dia adalah stabil. Jadi kita lihat di sini ada yang berwarna biru ini, biru ke biru muda ini adalah tidak stabil, dan ini terbukti di daerah yang berwarna biru ini, Natunasis. Memang dia karena kedangkalannya tidak stabil. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh ODV. Ini dari satelit, bagaimana temperaturnya. Kemudian inilah dari satelitnya. Kita bisa input juga data-data satelit di ODV. Jadi dari Pathfinder Sea Surface Skin temperaturnya dalam derajat Kelvin pada tahun 2010 kita bisa lihat bahwa suhu di ekuator dan di beberapa daerah yang telah diambil dari satelit. Nah, ini variabelnya, variabel-variabel yang bisa ada banyak gitu. Ini adalah variabel turunan ya. Jadi misalkan kalau kita mau mencarikan ininya, yang bisa diambil gitu, yang bisa kita turunkan dari misalkan kalau kita punya data suhu dan salinitas, kita bisa mendapatkan densitasnya dan segala macam. Ini bisa dilakukan semuanya di ODV. Dan kemudian juga yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya ODV itu dia punya satu fitur untuk memasukkan rumus-rumus ketika turunannya tidak ada. Jadi kita bisa memasukkan rumus itu di situ sehingga nanti dia hitung sendiri, membuat rumusan sendiri yang disebut dengan mungkin makro editor dan segala macam. Dan kita bisa membuatkan satu rumusan yang tidak ada di sini sehingga itu bisa dilakukan penghitungan di ODV-nya sendiri. Namun kalau kita contohnya apa ya? Contohnya mungkin dari potensial temperatur itu kan dihitung dari temperatur in situ ya. Nah, kita punya temperatur utama lalu dihitungnya potensial temperatur. Jadi ada banyak ada banyak variabel yang bisa dihitung. Dan ini lihat bahwa nanti tolong dicek, nanti baca TEOS 10 ini adalah buku baku gitu tentang bagaimana ini semuanya dihitung. Jadi kalau kita mencari di internet dengan nama TEOS 10, nanti dia akan mengacu kepada satu buku bagaimana para ahli itu melakukan rumusan-rumusan ini. Nah, itu yang penting pertama. Kemudian juga ini yang sering saya pakai, time-nya. Kita bisa menentukan simulasinya berdasarkan time juga. Jadi kita bisa menentukan, misalkan data kita itu adalah per hari. Kita bisa membuatkan simulasinya atau animasinya per bulan atau per stasiun yang ada di situ dan segala macam. Itu yang sering saya pakai. Kemudian juga di metadata ini ada cruise ID-nya. Kita bisa membuatkan kode-kode ID-nya, kode-kode cruise kita gitu, misalkan kode 1, kode 2 untuk stasiun sekian dan segala macam. Ini juga angin yang kita bisa dapatkan dari berbagai macam data. Ini dari satelit atau model sepertinya saya lupa. Namun dia bisa memvisualisasikan kondisi angin di seluruh dunia. Nah, arus juga bisa, arus geostrofik, tapi arus bisa kita dapatkan dari data langsung, atau kita bisa juga menurunkan dari data muka laut, dan yang didapatkan dari kondisi-kondisi suhu dan salinitas. Jadi ada banyak turunan yang bisa dilakukan di situ. Nah, ingat bahwa kita akan coba instalasi sekarang, coba mendownload dulu ya, dan juga untuk melihat fitur awalnya. Dan perlu diingat karena software ini free gitu, free dan bebas digunakan, kecuali dalam banyak kasus nanti, bukan dalam banyak kasus, artinya software ini bisa digunakan umum, tapi untuk kebutuhan militer dia harus ada registrasi sendiri gitu dengan pihak sananya, karena ini hanya digunakan untuk umum dan penelitian. Nah, ingat bahwa ketika kita menggunakan gambarnya, kita harus bisa melakukan seperti ini mungkin ya, karena ini softwarenya dengan ODV,
saya citasi dia dengan Sklitzer 2018 atau tergantung pada software yang kita gunakan. Nanti akan saya tunjukkan di mana cara mencitasinya si ODV ini. Jadi sebagai suatu software yang gratis gitu, kita harus mencitasi dalam bibliografinya adalah Sklitzer R 2018 https ://odv awi.da. Nah, itu yang penting. Sekarang coba kita lihat, kita buka https odv.awi.da. Saya coba share lagi ya. Saya coba share lagi apa namanya ya? Webnya gitu. Nah, ini. Jadi dibuka aja namanya https odv.awi.de. Ini ODV ini namanya Ocean Data View, AWI ini adalah Alfred Wegener Institute, DE-nya adalah Deutschland, jadi dia berasal dari Jerman. Jadi Ernst Klitzer itu sebenarnya orang AWI, orang peneliti di Alfred Wegener Institute di Jerman. Dan kebetulan saya juga pernah latihan ODV di sana langsung gitu dengan ahlinya, dengan topik Ocean Data Management. Nah, ini tampilannya sudah banyak berubah dari awal memang tampilannya, jadi semakin bagus pada saat ini. Jadi di sini ada home, lalu datanya ada atmosfer, ocean, dan lain sebagainya. Kemudian softwarenya, downloadnya, baru isu-isu yang mungkin kita temui pada saat kita ada banyak isu nantinya ya, mungkin bisa pada saat pendownloadan, pada saat instalasi, pada saat melakukan visualisasi dan segala macam. Dokumentasi ini mungkin dia ada PowerPoint dari para pelatihan-pelatihan yang pernah mereka buat, lalu presentasi juga ada, link juga ada, ODV forum nanti ini akan sangat butuh sekali kalian, sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sama gitu, bisa dilihat di sini jawabannya apa. Kemudian apa ya? Nah, ini juga nanti bisa dibaca di sini. Nah, ini jadi ada, nah ini dia kita lihat use ODV to produce, jadi property, scatter plot, color section, color distribution, temporal evolution plots, difference, geostropic, animasi, juga bisa animasi. Jadi saya pernah juga membuat animasi bagaimana penjalaran arus di North Atlantic waktu itu. Kemudian interrupt map, jadi kita bisa save maps itu sebelum selesai karena mungkin waktu. Kemudian dia, nah ini yang saya bilang tadi bahwa dia bisa mempunyai link kemana-mana dengan data yang sangat luas sekali, yang sudah di-download dari seluruh dunia, bahkan Indonesia juga lengkap gitu. Kemudian dia support dengan data NetCDF, baru dia bisa membuat data dari Quartz, GDT, CDC compilan, dan segala macam. Nah, kalau dia ingin mendapatkan high resolution coastline, dia bisa kita minta juga segala macam gitu. Kemudian nah ini namanya Rainer Sklitzer. Nah, sekarang mungkin tadi 2018, sekarang kita buatkan 2020 karena mungkin sudah ada yang terbarunya. Jadi kalau saya misalkan di bibliografi itu saya buatkan namanya Sklitzer, R, titik 2020 Ocean Data View, baru ada websitenya ini. Nah, itu yang untuk license agreement-nya ya, karena ini free. Jadi itu kita ethics-nya untuk publikasi dan segala macam. Nah, kemudian untuk mendownload datanya, softwarenya dulu. Nanti kita akan kembali lagi kemari ya, tapi kita hanya penting dulu untuk softwarenya kita instalasi, karena kita akan berhubungan dengan datanya di sini, sudah mereka kasih semuanya gitu. Sudah mereka kasih data-data yang sudah mereka kumpulkan dari seluruh dunia. Namun untuk softwarenya kita buatkan dulu download di sini, klik download.